Oke, nah tadi udah ngomongin tentang waktu promosi ya. Sekarang kita ngomongin tentang jenis konten yang paling efektif nih Kak. Jenis konten yang paling efektif untuk digunakan dalam konteks jualan di TikTok. Nah, terus gimana sih cara milih konten yang sesuai dengan audiens target? Ini kayaknya bidangnya Kak Jason lagi nih Kak. Oke. Nah, terkait jenis konten ya. Oke, kalau terkait jenis konten sendiri ya, pasti kan kalau mungkin beberapa tahun lalu ya kita lihat orang promosi kan rata-rata hard selling ya, jadi kayak jualan banget gitu ya. Cuma kan makin banyak nih, udah makin banyak banget ya. Orang makin udah bosan kali ya dengan hard selling, dan bahkan kadang ngerasa kayak kan karena dia dibayar terus makanya jadi apa namanya dia bilang bagus-bagusnya gitu ya. Jadi makanya untuk sekarang sih di TikTok menurut saya yang paling oke itu memang secara soft selling ya gitu ya. Contohnya kayak misalkan saya nih ya menyediakan jasa layanan foto gitu ya. Dan yang konten yang paling oke yang untuk works itu memang yang sifatnya adalah soft selling. Jadi yang lebih bentuknya itu adalah cerita ya. Jadi cerita dari pengalaman kita foto terus atau kita membagikan tips gitu ya, atau mungkin kejadian-kejadian yang kayak sedikit drama mungkin ya, kayak konflik dengan customer itu yang malah justru disukai oleh orang-orang kayak gitu. Jadi dengan begitu kayak orang ngerasa wah seru nih ya. Jadi akhirnya makin ditonton, akhirnya makin naik juga nih kontennya. Tapi kalau sampai kayak berpart-part gitu Kak, tetap diikutin sama audiensnya. Rata-rata kita bikin kontennya itu sebisa mungkin kayak pack di satu satu konten aja gitu. Jadi jangan sampai berpart-part sih. Kayak gitu. Kalau dari kami ya gitu. Kalau dari Kak Bintang Kak? Oke. Sebenarnya agak berbeda sih. Agak berbeda karena kalau dari konten kan memang soft selling bagus ya. Kalau di live streaming itu kita harus, karena gini, kalau live streaming itu orang masuk, orang keluar masuk kan. Ibaratnya kayak toko aja kan, orang keluar masuk. Kalau kita pace-nya lambat, itu justru ada orang yang kayak udah masuk nih, udah effort untuk coba nonton sebentar. Tapi kita belum berusaha untuk nge-convert orang untuk beli. Itu biasanya dia akan keluar lagi dan itu akan sayang trafficnya. Jadi kalau di live streaming justru most of the time yang paling work untuk brand-brand yang emang sering saya perhatiin, dan juga brand kantor sendiri itu memang modalnya hard selling. Dan memang bahkan kita udah ada strukturnya tuh, kalau ketika ke host yang ngomong harus apa dulu, dan itu harus selesai dalam waktu sekian detik, karena kita asumsinya yang nonton di saat ini beda dengan yang nonton di 15 detik berikutnya. Gitu. Jadi nggak bisa nih sekarang kita baru introduction dulu nih, ini produknya gini, ntar kita baru ada promo nih untuk CTA-nya di misalnya detiknya 20. Orangnya udah beda yang nonton. Kayak gitu. Jadi kita mesti benar-benar cepat dan hard selling banget sih kalau di live streaming. Berarti ini untuk live big seller kita perlu perbaiki kayaknya nih. Karena kita itu bertele-tele kan, kita jualan sistem ya, nggak ada wujudnya kan. Nah tapi kita kan harus jelasin nih Kak. Itu kira-kira bisa kasih tips gak Kak buat saya nih? Bisa. Ya itu tadi kan itu, apalagi kalau di TikTok itu ada data kayak average viewing duration. Itu kan average-nya. Artinya kalau misalnya average-nya, kalau biasanya dari beberapa brand yang saya pegang itu di sekitar 50 sampai 1 menitan lah. Jarang lah, kecuali kita live streaming yang kalau di TikTok tuh banyak yang live streaming nyanyi-nyanyi, yang cakep-cakep nyanyi-nyanyi. Itu lama tuh biasanya viewing duration-nya tuh. Bisa gitu berapa menit gitu. Cuma kalau jualan biasanya enggak lama, orang paling semenit 50 detik semenit selesai kayak gitu. Nah, itu sih paling kayak tapi tergantung kalau service, apalagi aku nggak tahu kalau big seller itu ada masuk keranjang gitu nggak sih subscription? Enggak ada kategori. Kalau misalnya kayak gitu sebenarnya nggak apa sih, karena yang sifatnya butuh product knowledge atau service gitu biasanya akan lebih panjang, nggak ada masalah sih sebenarnya kayak gitu. Biasanya orang barang-barang impulsif sih yang itu kita harus cepat banget sih kayak gitu pace-nya seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih.